Oke, di video kali ini saya ingin memberikan preview match dari pertandingan Madura United dengan PSM Makassar, di mana pertandingan ini akan bermain pada hari Jumat ya, tanggal 31 Maret. Kick-off-nya jam setengah 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Jadi kalau di PSM jam setengah 10 ya, ini cukup malam ya sebenarnya ya. Dan akan bermain di Stadion Pamelingan ya, jadi bermain di kandang Madura United. Di pertandingan kali ini tentunya untuk PSM Makassar ini yang paling menjadi sorotan di semua pencinta sepak bola ya, karena jika PSM Makassar menang kan akhirnya sukses ya meraih gelar BRI Liga 1. Jadi ini PSM Makassar menjadi sorotan nih untuk semua pencinta sepak bola di tanah air kita untuk melihat apakah PSM Makassar berhasil mengunci gelar BRI Liga 1 dengan syarat ya harus menang lawan Madura United atau bisa imbang, dan pertandingan Persija dan Persib ya Persib Bandung harus kalah lawan Persija, karena kebetulan PSM dengan Persija Persib ini bermainnya bersama. Jadi ya tetap untuk saya nggak usah melihat pertandingan lain, fokus saja PSM Makassar besok menghadapi Madura United ya, karena Madura United ini menurut saya juga tim yang sedang berada di mental yang bagus. Saya bilang ini mentalnya bagus para pemainnya Madura United, karena 3 pertandingan terakhir ini tanpa terkalahkan. Artinya kalau dari para pemainnya, ini kepercayaan dirinya lagi bagus-bagusnya ini. Dan tentunya menghadapi PSM Makassar, ya menurut saya ya, ini Madura United ada visi atau tujuan tertentu. Ya, mungkin bisa membuat PSM Makassar mengalahkan PSM Makassar, atau membuat PSM Makassar bisa gagal meraih juara di pertandingan besok ya. Mungkin diganti di pertandingan lainnya gitu. Ya, ini ada tujuan tersendiri untuk Madura United. Ya, makanya menurut saya ini pertandingan yang memang untuk PSM Makassar memang lebih banyak tekanannya ya, karena ini PSM Makassar kan sudah menjadi fokus utama ya di pertandingan besok. Lalu untuk Madura United ya saya kira tidak ada tekanan, makanya harusnya para pemain Madura United di lain sisi kepercayaan dirinya sudah bagus. Yang kedua ya karena tidak ada tekanan atau target ya di sisa musim ini, pertandingan ini ya Madura United harusnya bisa bermain lebih lepas. Tapi kalau kita berbicara skema permainan, nah ini yang cukup penting untuk saya. Madura United saat menghadapi PSIS Semarang, PSS Sleman, oke, saya bisa katakan menang karena memang perform dari Semarang dan Sleman pun lagi inkonsisten. Tapi kalau berbicara skemanya Madura United di 2 pertandingan lawan Sleman dan Semarang, ini bermainnya cukup bagus melalui bola possession. Jaja yang berapa kali dibawa oleh Fundes nggak terlihat berkontribusi, justru dengan permainan bola possession, Jaja ini terlihat lebih bagus. Karena memang Jaja ini nggak bisa bermain lebih cepat ya, karena sangat pelan ini untuk Jaja sebagai playmakernya Madura United. Tapi kemarin lawan Bali United di babak kedua, justru Madura United bermain lebih terbuka. Ya, lebih bermain terbuka. Memang ada faktor karena posisinya Madura United tertinggal 1-0 ya oleh Bali di babak pertama. Tapi sebenarnya ketika bermain cepat di babak kedua, ini cukup beresiko menurut saya. Karena justru Bali United di babak kedua ini bisa memberikan penyerangan yang bagus. Padahal di babak pertama ketika Madura United bermain bola possession, ini sangat menyulitkan untuk kreativitas dari permainan Bali United. Kalau boleh saya katakan skemanya Bali United ini nggak berkutik sama sekali di babak pertama. Karena Madura United bermain bola possession. Nah, besok bertemu dengan PSM Makassar, di mana PSM Makassar ini kan selalu bermain cepat ya, passing cepat, bermain long ball-nya efektif, kadang-kadang juga bermain melalui counter attack. Nah, ini kan artinya permainan terbuka dari PSM Makassar sudah konsisten. Saya sudah beberapa kali bilang PSM Makassar selalu konsisten dengan cara permainan terbuka atau permainan cepat gitu ya. Nah, untuk Madura United ini, saya akan lihat pakai skema permainan yang mana. Karena kalau menurut saya, jika Madura United bisa bermain dengan skema bola possession, seperti di babak pertama lawan Bali United, ini saya kira akan menjadi perlawanan yang cukup sengit di sektor tengahnya PSM dan Madura United. Tapi misalkan Madura United tetap bermain cepat, bermain terbuka, akhirnya kan permainan ini sama-sama ya untuk kedua tim bermain cepat. Ya tentunya kalau saya bilang skema permainan PSM jauh lebih matang daripada permainan terbukanya Madura. Karena apa? Kemarin lawan Bali United, yaitu jelas terlihat Madura United bermain terbuka justru memberikan banyak sekali peluang kepada Bali United. Jadi artinya skema permainan cepatnya Madura United, kalau saya bilang ini nggak terlalu bagus.
Apalagi PSM Makassar juga sama-sama bermain terbuka dan jelas ini lebih matang skemanya. Makanya kalau saya lihat pertandingan besok, kalau Madura United bisa bermain lebih memilih bermain bola possession, bermain pelan ya, mengatur tempo, mengatur ritme, ini saya kira akan menjadi perlawanan yang cukup sengit untuk PSM. Minimal bisa terjadi jual beli serangan lah dari kedua tim. Tapi kalau misalkan nanti Madura United justru memilih bermain cepat, nah ini yang saya akan lihat. Karena justru permainan cepat ini terkadang PSM Makassar ini yang jelas lebih kuat gitu loh, lebih matang karena selalu konsisten ya. Kita lihat dari histori pertandingannya ya, ini bahkan besok pertandingan ke-11 nih untuk melanjutkan PSM Makassar tanpa terkalahkan atau tidak. Ini karena kekonsistenan melakukan permainan cepat. Nah ini Madura United yang saya ingin lihat di pertandingan besok mau pakai permainan yang mana. Ini yang menjadi sorotan saya. Lalu yang kedua untuk PSM Makassar, ini kan banyak pemain yang dipanggil ke timnas ya. Ada Sananta, Yakob, Yance yang kemarin mengalami cedera ya. Kemungkinan kan besok kemungkinan nggak main lawan Madura. Lalu Zaki juga dipanggil ke timnas. Nah ini saya masih bertanya-tanya, jujur saya nggak tahu ya apakah lawan Madura United ini keempat pemain yang dipanggil ke timnas bisa bermain apa enggak besok lawan Madura. Mungkin kalau Yance jelas nggak bisa mungkin ya karena mengalami cedera kemarin. Tapi ketiga pemain ini apakah tetap dibawa atau enggak nih untuk skuadnya PSM? Karena kalau saya lihat waktunya ini kan sangat mepet sekali ya. Dari timnas harus ya mungkin langsung terbang ke Madura United juga bisa ya. Dari pemain-pemain yang dipanggil ke timnas daripada harus pulang ke Makassar dulu lalu terbang lagi ke Madura ya justru malah capek di fisiknya gitu ya. Tapi saya nggak tahu nih akan seperti apa nanti untuk pemain-pemain yang dipanggil ke timnas. Apakah bisa turun nggak lawan Madura United? Kalau misalkan gitu ya, misalkan pemain inti dari PSM Makassar seperti Yakob, Yance, Sananta lah ya. Kalau Zaki kan masih sering dicadangin ya. Nah kalau tiga pemain ini misalkan nggak bisa bermain ya saya kira untuk pemain-pemain yang ada saat ini ya di PSM Makassar itu saya kira tetap bisa menjalankan skema permainannya. Rizky Eka Pratama juga bermain di sektor kiri bagus gitu ya. Lalu di kanan juga ada Rizky Pratama juga. Jadi kalau saya bilang untuk permainan cepatnya PSM Makassar dengan pemain yang mungkin besok pemain intinya nggak bisa diturunkan, saya kira untuk skema permainan PSM tetap bisa konsisten. Sama seperti lawan Persita Tangerang di babak pertama ya, itu kan menurunkan pemain-pemain mudanya. Terbukti memang skema permainannya tetap berjalan. Hanya saja kembali lagi yang menjadi pembeda ya jelas di kualitas pemain. Biasanya kalau ada Yance Yakob ya mungkin PSM Makassar lebih bisa menciptakan banyak peluang atau bisa menciptakan gol. Tapi kalau melihat pemain-pemain muda ya kembali lagi ke finishing ya. Menurut saya tinggal ke finishing, jam terbang gitu. Ini paling yang menjadi pembeda di permainan PSM Makassar kalau misalkan pemain intinya nggak bisa bermain yang dipanggil ke timnas. Tapi kalau berbicara skema ya saya sudah beberapa kali lihat Bernardo Tavares kan sering melakukan rotasi pemain ya. Dan itu tetap berjalan skemanya. Tinggal ke kualitas pemain aja untuk menciptakan peluang, untuk memberikan gol ya, memberikan passing, shooting, skill individu. Nah ini kita akan lihat di kualitas pemain yang akan diturunkan PSM Makassar lawan Madura United. Sedangkan untuk Madura United kan memang banyak pemain yang sudah standby ya, artinya sudah siap ya, sudah on fire, kalau boleh dibilang juga full tim untuk menghadapi PSM. Nah ini kita akan lihat ya, kembali lagi skema permainan yang jauh lebih penting daripada kualitas pemain. Tapi kualitas pemain juga mendukung skema permainan. Makanya ini yang pertandingan sangat menurut saya cukup seru lah untuk PSM Makassar dengan Madura United. Ya, jadi untuk Madura United yang saya ingin lihat di pertandingan besok lawan PSM jelas ya akan seperti apa permainannya nih, bola possession atau justru memilih bermain terbuka yang artinya ya berani untuk versus permainannya PSM Makassar. Dan untuk PSM Makassar jelas yang saya ingin lihat di pertandingan besok ya pemain yang diturunkan ini siapa saja. Lalu pemain-pemain yang bermain untuk pertandingan besok apakah bisa menciptakan peluang atau bisa memberikan kontribusi untuk gol atau tidak. Paling itu aja untuk PSM Makassar karena kan banyak pemain yang dipanggil ke timnas gitu ya. Jadi biasanya saya kalau bahas PSM Makassar kan tinggal konsisten. Tapi di pertandingan kali ini memang khusus saya ingin melihat pemain-pemain yang diturunkan ini siapa saja dari
PSM Makassar ya. Jadi ini aja, nanti kita bahas untuk masalah juara PSM Makassar kalau misalkan sudah resmi ya, biar seru nih, biar nggak terlalu duluan ya. Kita kan nggak pengen merusak kesuksesan PSM Makassar. Jadi kalau sudah resmi aja PSM Makassar menjadi juara, baru kita bahas ya. Untuk Madura United tetap semangat, besok lawan PSM Makassar. Ini ujian yang sesungguhnya saya akan banyak sekali mendapatkan pelajaran dari Madura United saat berhadapan dengan PSM Makassar. Jadi ini aja, terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. See you.